Salam sejahtera saya sampaikan kepada saudara-saudara terkasih. Saya akan membawakan pelajaran keselamatan ditinjau dari segi pembenaran. Pertanyaan adalah, apakah ada orang benar di dunia ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita baca dalam Roma pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang menjadi pertanyaan berikut, bagaimana supaya kita menjadi orang benar? Untuk menjadi orang benar, Roma 2 ayat 13 memberi jawaban. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, melainkan orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi supaya kita menjadi benar di hadapan Allah, bukan mendengar hukum Taurat, tetapi melakukan hukum Taurat. Sekali lagi, melakukan hukum Taurat dibenarkan di hadapan Allah. Namun jika kita membaca Galatia 3 ayat 10 dan juga Yakobus pasal 2 ayat 10, di sana kita temukan bahwa syarat melakukan hukum Taurat itu jangan langgar satupun dari hukum itu. Artinya kita harus taat dan setia. Yakobus 2 ayat 10 mengatakan, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bahagian daripadanya, maka ia bersalah terhadap seluruhnya. Galatia pasal 3 ayat 10 juga mengatakan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi syarat untuk dapat dibenarkan melakukan hukum Taurat dengan taat dan setia. Pertanyaan berikut, adakah manusia di bawah kolong langit ini yang taat dan setia melakukan hukum Taurat? Wah, ini pertanyaan yang cukup berat. Yang pasti bahwa tidak mungkin mulai hari ini sampai mati kita tidak pernah berdusta. Mulai hari ini sampai mati kita tidak mungkin tidak pernah marah. Nah, kalau memang kita masih bisa marah, kita masih bisa berbohong, kita tidak memenuhi syarat dalam melakukan hukum Taurat. Karena tuntutan melakukan hukum Taurat berdasarkan syarat yang tertulis di dalam Yakobus 2 ayat 10, Galatia 3 ayat 10, harus taat dan setia. Lalu mengapa kita tidak taat dan setia? Roma pasal 7 ayat 15 sampai 21 menjawab bahwa keinginan hatiku untuk melakukan apa yang baik, tetapi yang keluar selalu yang tidak baik. Jadi, apa yang kita perbuat, apa yang kita kehendaki, yang kita inginkan yang baik, selalu yang keluar itu yang tidak baik. Mengapa demikian? Tentu jawabannya ialah ada dosa yang diam di dalam diri. Sadarlah kita, itulah sebabnya kita tidak dapat taat dan setia melakukan hukum Taurat. Nah, berikut, kalau memang demikian, mengapa Allah memberikan itu hukum Taurat? Allah kan sudah tahu bahwa kita manusia ini tidak dapat dibenarkan di hadapannya dengan melakukan hukum Taurat. Lalu mengapa Allah memberikan hukum Taurat? Di dalam Roma pasal 3 ayat 20 di sana dikatakan, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Di sini kita baru sadar, jadi berarti hukum Taurat itu diberikan bukan supaya kita dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat itu. Tetapi hukum Taurat itu diberikan dengan maksud supaya kita mengenal diri kita.
bahwa hakikatnya diri ini adalah berdosa. Kita mengenal dosa melalui hukum Taurat. Sejak zaman Adam sampai zaman Musa, dosa sudah berkuasa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan karena belum ada hukum Taurat. Nanti setelah bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke Gunung Sinai, baru Allah memberikan kepada bangsa Israel lewat Musa itu hukum Taurat yang tertulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Di sana tertulis jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Nah, orang-orang Yahudi, orang Israel ini baru sadar, oh, selama perjalanan kita dari Mesir sampai Gunung Sinai, banyak sekali perbuatan dosa yang dibuat. Membunuh, berzina, dan lain-lain. Tapi mereka tidak mengenal kalau itu dosa. Dari mana mereka tahu bahwa mencuri, berzina itu dosa? Setelah mereka membaca itu hukum Taurat, jangan membunuh, baru mereka sadar, oh berarti buat membunuh itu dosa. Nah, seperti itu. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan memahami bahwa maksud hukum Taurat diberikan supaya orang mengenal dosa dan supaya manusia tahu bahwa apa yang diperbuat itu adalah dosa. Nah, jadi hukum Taurat itu sebenarnya fungsinya. Fungsinya itu ibarat cermin. Ketika kita melihat cermin, cermin beritahu bahwa ini ada noda di dahi. Cermin bilang saya tidak bisa hapus noda karena fungsi saya hanya memberitahukan ada noda. Nanti Yesus yang adalah wujud dari hukum Taurat, dialah yang datang untuk hapus itu noda. Oh, demikian. Kalau begitu kesimpulan bahwa tidak seorang pun di bawah kolong langit ini yang sanggup taat dan setia melakukan hukum Taurat, kecuali hanya satu, yaitu Yesus. Di dalam Matius pasal 5 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan kitab Taurat dan para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan. Aku datang untuk menggenapinya. Dan ditegaskan di dalam Roma 10 ayat yang keempat. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Bukti penggenapan tercatat di dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 pun demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi kita bersyukur bahwa satu-satunya yang taat setia memenuhi tuntutan Taurat itu cuma Kristus. Dia datang untuk menggenapi. Dan bukti penggenapan jelas. Dia tidak berdosa. Dia dijadikan dosa karena kita. Kita ini terdakwa, tapi yang digantung di salib adalah Kristus. Dengan demikian, dengan matinya Yesus di atas kayu salib, dia memenuhi dua tuntutan. Pertama adalah tuntutan hukum Taurat terhadap manusia yang tidak taat dipenuhi oleh Yesus. Karena hanya Yesus yang taat pada hukum Taurat. Yang kedua, tuntutan hukuman dari hukum Taurat kepada manusia yang berdosa, yang melanggar, yang tidak taat, harus dicampakkan di lautan api neraka. Juga dipenuhi oleh Yesus. Cukup Yesus saja yang masuk ke dalam kerajaan maut. Yesus yang mati, kemudian dia masuk. Cukuplah. Jadi Kristus memenuhi dua tuntutan. Tuntutan hukum Taurat dengan tidak melanggar satupun dari hukum itu. Dan tuntutan hukuman dari hukum Taurat kepada manusia yang berdosa yang harus dihukum di neraka juga dipenuhi oleh Yesus. Itulah sebabnya Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4 firman Allah mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh
telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kita bersyukur apa yang tidak mungkin kita perbuat telah dibuat oleh Kristus dengan mati di atas kayu salib. Nah, kalau demikian, bagaimana supaya kita menjadi orang benar? Supaya menjadi orang benar, Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana supaya kita menjadi benar? Hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Ada beberapa catatan yang saya ingin beritahu kepada kita semua. Hal dosa ini. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa yang membawa dosa masuk ke dalam dunia ini adalah Adam. Dan yang memberitahukan kepada dunia ini bahwa dunia ini berdosa adalah Musa dengan hukum Tauratnya. Dan yang menghapus dosa dunia adalah Yesus anak domba Allah dengan darahnya sendiri. Dengan demikian kita yang percaya pada Yesus, kita sudah berada di dalam Yesus. Kalau kita berada dalam Yesus, siapakah lawan kita? Kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena pengorbanan dalam Kristus Yesus. Karena itu jangan kita menghina pengorbanan darah Kristus yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa, yang sudah membenarkan kita sekali dan untuk selama-lamanya. Jangan. Seringkali kita merasa diri bahwa kita ini berdosa. Saudara-saudara, saya beritahu, dosa sudah dihukum. Dosa sudah dihapus melalui pengorbanan darah Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu, apabila hari ini orang mati masuk neraka, bukan karena dia berdosa, karena dia tidak percaya bahwa dosanya sudah dihapus. Dia tidak percaya bahwa dosanya telah diampuni. Dia tidak percaya bahwa dia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebuah ilustrasi menarik mengakhiri pelajaran ini. Ada seorang petani yang baru pulang dari kebunnya. Di sore hari dia menantikan mobil. Sampai malam ada sebuah trek yang lewat. Sopir menaruh belas kasihan dan kemudian menyuruh sang petani ini naik di bak trek. Ketika sang petani naik dengan beban yang dipikul dan mobil itu berjalan, sopir menoleh dan melihat sang petani. Petani ini berdiri di dalam bak mobil sambil memikul beban. Dan Pak sopir mengatakan, Pak, kasih turun itu beban. Kan Bapak sudah di dalam trek. Kan cukup trek yang bawa itu beban. Kenapa Bapak yang pikul? Apa jawab dari sang petani? Biarlah saya pikul sendiri. Saudara-saudara yang kudus, seringkali kita seperti sang petani tadi. Dosa sudah dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Dosa sudah dihapus lewat pengorbanan darah Yesus. Dosa sudah beres, sudah diampuni. Kita sudah dibenarkan. Tapi seringkali kita masih mau mikul sendiri. Apakah bodoh apa pintar kita? Saudara-saudara, jangan kita seperti Pak petani tadi. Tapi marilah, percayalah firman Allah mengatakan, kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Segala dosa kita sudah diampuni. Segala dosa kita sudah dihapus. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kapanpun kita meninggalkan dunia, kita pasti ke surga. Karena kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan Kristus di kayu salib. Amin.